Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa menjumpai Anda. Dan sekalipun lewat pelayanan online ini, tapi saya percaya kita bisa menggunakan teknologi, media untuk kepentingan perluasan Injil Kerajaan Allah. Dan pada saat ini saya rindu sharing tentang loving the King. Bagaimana kita sebagai warga kerajaan mengasihi sang raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Namun sebelum lebih jauh saya akan mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Nyatakan dirimu lewat firmanmu, karena firmanmu itu ya dan amin. Firmanmu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firman-Mu tidak mungkin akan berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita akan melihat firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata begini, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Nah, ini luar biasa. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan? Tipe kasih apa yang Tuhan inginkan? Di dalam firman Tuhan jelas di sini mengatakan bahwa kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak binasa, kasih yang kekal, kasih yang standarnya bukan standar kasih perasaan manusia seperti manusia dengan manusia yang lain, ya, yang didasarkan atas perasaan emosional semata. Tidak, tapi kasih yang luar biasa. Dalam bahasa Yunani kata kasih di sini digunakan kata agape. Ya, kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang tanpa alasan. Jadi ini standarnya beda dengan standar kasih yang terjadi di planet bumi, di dunia ini. Kenapa? Seringkali orang mengasihi orang lain berkata, aku mengasihi kamu karena kamu memang baik adanya. Kamu mengasihi aku karena kamu itu penuh perhatian. Dan inilah yang disebut dengan kasih yang bersyarat. Tapi Tuhan ingin setiap kita mengasihi Dia tanpa syarat. Wow, apakah mungkin kita bisa mengasihi Tuhan tanpa syarat? Apakah kita mampu bisa mengasihi Tuhan tanpa syarat? Saya mau katakan kalau Tuhan sudah menyatakan firman, maka diberinya kita kemampuan untuk bisa melakukan dan mengenapi firman itu terjadi. Ya dong, ya, karena Tuhan itu adil adanya. Dan saya harus beritahu kepada setiap kita bahwa kita pasti mampu mengasihi Tuhan. Alasannya apa? Yang pertama, karena kita sudah ditebus dan kita telah menerima kasih agape dari Tuhan sendiri kepada kita. Kita tidak akan mungkin bisa mengasihi Tuhan tanpa lewati sebuah pengalaman pribadi ditebus. Lewat kehidupan di mana kita mengambil keputusan bertobat untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Pengalaman ditebus secara pribadi kita mengalami kasih agape. Itu modal yang kuat. Karena ketika kita diampuni dosa kita, kita menerima Yesus Raja di dalam diri kita, maka kasih agape bekerja. Kasih tanpa syarat kita alami secara pribadi. Dan karena kita alami secara pribadi, kita sudah ditebus dengan kekuatan kasih agape dari Tuhan kepada kita.
Tuhan menginginkan untuk kita memberikan, mengasihi dia dengan kasih yang agape. Dan pasti kita bisa karena kita telah lebih dulu mengalami kasih agape tanpa syarat, tanpa alasan daripada Tuhan. Yang berikutnya alasan kedua adalah apakah mungkin kita bisa mengasihi? Efesus 6:24 tadi, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan. Ada modal yang kuat juga yang Tuhan berikan. Apa itu? Kasih karunia. Dalam bahasa Inggris katakan grace atau charis, dalam kata Yunani dipakai. Apa sih sesungguhnya charis, kasih karunia atau grace ini? Kasih karunia adalah kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita, yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin kita mampu melakukannya dengan kekuatan sendiri. Nah, luar biasa bukan? Jadi karena ada kasih karunia membuat kita jadi memampukan kita untuk mentaati firman Tuhan, memampukan kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Karena bukan dengan kekuatan kita, karena ada kekuatan Tuhan diberikan kepada kita. Nah, jadi tidak ada alasan untuk berkata, aku tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan menginginkan ini bukan sekedar firman Tuhan yang datang begitu saja. Tapi kalau kita lihat di sisi yang lain dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 38. Tuhan memerintahkan ada hukum yang pertama, yang terutama dan pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kemudian kasih sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, perhatikan, mengasihi Tuhan ternyata bukan sekedar perasaan emosional, tapi sebuah perintah, sebuah hukum yang harus diterapkan. Ya, nggak bisa main-main saudaraku ya. Nggak bisa kita berkatakan, apakah saya mengasihi Tuhan ya? Kalau bisa saya mengasihi Tuhan ya. Saya usahakan deh mengasihi Tuhan. No, bagi kita yang telah mengalami kasih agape, telah ditebus, maka datanglah perintah Tuhan untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, dengan segenap jiwa setiap kita. Dan pasti bisa. Kenapa? Selain sudah mengalami kita penebusan, jadi ada kasih agape. Yang kedua ada anugerah, kemampuan Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mampu kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana saya bisa mewujudkan, bagaimana saya bisa mempraktekkan, mengaplikasikan kasih agape nyata, ya, mengasihi Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wow, luar biasa. Bagaimana mewujudkan mengasihi Tuhan? Ya, tentunya mentaati firman Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan di dalam hidup setiap kita. Dan saya beritahu di sisi lain Alkitab berkata, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Kenapa tidak berat? Kalau disertai dengan perasaan cinta, disertai dengan kekuatan kasih karunia agape datang pada kita, maka kita bisa melakukan firman Tuhan dan kita bisa melihat firman Tuhan pun menjadi tidak berat dalam hidup kita. Saudaraku, kalau orang cinta itu saudaraku akan ada energi khusus untuk berani berkorban, berani melakukan banyak hal. Kenapa? Cinta. Orang bisa berkorban, mempersembahkan nyawanya demi membela sebuah bangsa. Orang bisa mempersembahkan nyawanya demi membela kehidupan keluarganya. Nah, saya mau beritahu kepada saudaraku dikasih Tuhan, demikian pula betapa kita kalau mencintai seseorang, kita berani berbuat apa saja. Dan kalau kita mengasihi Tuhan yang sudah lebih dulu Kristus berkorban buat kita, mengasihi kita, nggak usah ditanya levelnya sejauh mana kasih daripada Tuhan. Levelnya agape, tak terbatas, tanpa syarat, tanpa alasan. Dan Dia mau supaya setiap kita menyatakan kasih itu. Belajar sekarang mentaati firman Tuhan. Belajar menuruti firman Tuhan dalam diri kita. Itu wujud kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, apalagi wujud yang berikutnya adalah dalam Yohanes 21 ayat yang ke-17.
Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Petrus ketiga kali ditanya oleh Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Dan kemudian saudaraku, kita lihat bagaimana jawab Petrus. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Datanglah perintah daripada Tuhan kepada Petrus yang mengaku mengasihi Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu bicara kepada setiap kita. Artinya apa? Tuhan ingin setiap kita bukti mengasihi Tuhan. Mewujudkan bagaimana kita mengasihi Tuhan adalah melayani Tuhan. Ayo saudaraku, jangan ada satu pun jadi penonton di sini. Semua mesti terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dan melayani Tuhan bukan cuma di dalam gedung gereja. Melayani Tuhan bisa di luar gedung gereja, di masyarakat. Bagaimana kita menjadi berkat bagi banyak orang di sana. Ya, firman Tuhan juga menjamin Kolose 3:23, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun kita bisa melayani Tuhan dengan mentalitas apa? Melakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Terlibat di dalam pelayanan. Terlibat semua melayani Tuhan. Dalam pengalaman 30 tahun sebagai gembala, saya mau bersaksi kepada saudara, yang paling seringkali mengganggu dalam pengembalaan selama 30 tahun. Saya sudah dari beberapa kota saya menggembalakan, saudaraku. Saya akan seringkali ketemu masalah dengan orang-orang yang cuma bisa nonton, jadi penonton di gereja. Ya, akibat penonton gak bikin apa-apa, cuma datang kasih komentar. Oh, pemimpin pujian itu caranya gak bagus, puji-pujiannya dinaikkan gak ngangkat katanya. Apanya jadi diangkat pertanyaan? Soal pujian penyembahan kok ada angkat mengangkat? Oh, kalau tim praise worship itu yang melayani, aduh, tidak ada urapan, gak ada rasa kerenyang-kerenyang, gak rasa hadirat Tuhan. Come on man, hadirat Tuhan bukan berdasarkan perasaan. Firman Tuhan menjamin 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan. Tuhan menjamin aku ada di tengah mereka. Berarti ada hadirat Tuhan di situ. We walk by faith and not by sight nor by feeling. Kita berjalan dengan iman, bukan kelihatan apalagi perasaan. Jadi saudaraku, seringkali saya temukan orang-orang itu cuma bisa menilai. Aduh saudaraku, berkomentar. Kenapa? Karena mereka tidak terlibat apa-apa. Akibatnya saudaraku dikasih Tuhan cuma bisa mengkritik dan bisanya cuma mengkritik saja. Nah, kalau mau cari sensasi kerenyang-kerenyang gampang menurut saya ya. Pergi aja ke colokan listrik, cari kabel yang terbuka. Pegang sebentar saudaraku, pasti kamu akan kerenyang-kerenyang, bahkan mungkin menggelepar-gelepar. Tapi jangan dicoba ya, karena 220 bahaya. Mungkin kalau 110 bolehlah sedikit saudaraku. Tapi yang saya mau katakan di sini, kita tidak boleh cuman sekedar jadi penonton. Yakinkan semua saudara bisa jadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Bukan cuma mereka yang ada di mimbar. Anda bisa di belakang mimbar, Anda bisa jadi pendoa, Anda bisa jadi penerima tamu, Anda bisa jadi apa saja saudaraku. Yang penting sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan, dan itu wujud bagaimana kita mengasihi Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, di perjanjian lama keimamatan cuma dipilih satu suku, yaitu suku Lewi. Tapi perjanjian baru di dalam Kristus Yesus, 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Dikatakan firman Tuhan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani,
royal priesthood. Berarti semua kita yang percaya Yesus, kita disebut imam-imam. Dan saya beritahu, imam-imam gak boleh nganggur. Imam-imam harus terlibat di dalam melayani Tuhan dalam wujud apapun sebagai ekspresi kita mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan ini adalah merupakan akibat, saudaraku. Karena apa? Penyebabnya apa? Penyebabnya jelas. Kristus lebih dulu mengasihi kita. Lalu akibatnya adalah kita sekarang membalas kasihnya dengan mengasihi dia. Jadi ini hubungan sebab dan akibat. Pasti kita bisa melakukannya. Alasan yang bagaimana mewujudkannya ketika kita mengasihi Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21 firman Tuhan berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jelas sekali. Bagaimana mewujudkan kita mengasihi Tuhan dengan baik? Tentunya ditandai kita mengasihi saudara-saudara. Kita mengasihi sesama kita. Ini penting sekali saudaraku ya. Bahkan Yesus pernah mengatakan dalam Injil Matius pasal yang kelima, kalau kamu datang mempersembahkan korban kepada Tuhan, lalu kamu teringat ada sesuatu yang gak beres hubunganmu dengan saudaramu, maka Alkitab berkata bagaimana? Terus beribadah, menari melompatlah, angkat tanganmu, beria-ria. Apakah begitu? Tidak, bukan. Yesus berkata, kalau ada sesuatu yang gak beres dengan saudaramu, tinggalkan persembahanmu itu di situ, pulang berdamai dengan saudaramu. Kalau hubungan sudah beres, baru balik beribadah, mempersembahkan korban. Nah, banyak sekarang ini orang-orang hubungannya dengan pasangannya gak beres, hubungan dengan sesamanya gak beres saudaraku. Lalu ke gereja nari-nari, angkat tangan muji Tuhan kayak gak ada apa-apanya saudaraku. Mereka pikir yang penting hubungan sama Tuhan saja beres. Mau saya beritahu saudaraku, kita tidak mungkin dengan baik menerapkan kasih, mengasihi Tuhan itu dengan tanpa mengasihi sesama kita, dengan tanpa membereskan hubungan. Kecuali memang orang yang lain itu tidak mau dipulihkan hubungannya. Mereka menolak adanya pemulihan. Ya, itu urusan mereka. Tapi dari kita ada inisiatif, ada pemulihan hubungan, itu begitu penting. Bukan ada dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, khususnya ayat B, dan banyak orang kutip ayat B-nya saja. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wow, dibuat tulisan di dinding, dibuat stiker-stiker. Ayat itu tidak berdiri sendiri, ayat itu ada ayat A-nya. Yakobus 5 ayat 16a berkata, supaya kita apa? Saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, jadi ada proses saling mengaku dulu dosanya, lalu saling mendoakan, akibatnya jadi sembuh. Nah, karena sembuh saudaraku, pulih hubungan, maka ayat yang ke-16b Yakobus 5 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dahsyat sekali bukan? Doa kita jadi dahsyat sekali karena ada pemulihan hubungan. Mari saudaraku, saya mau tekankan kepada setiap kita, jangan remehkan pemulihan hubungan. Sebab mengasihi Tuhan itu sifatnya relational, itu sifatnya hubungan, tetapi sekaligus sifatnya apa? Personal, ya, sifatnya hubungan pribadi. Tapi yang Tuhan inginkan bukan cuma relational dan personal, ada total, ada totalitas mengasihi Tuhan itu, dan ditandai bagaimana kita mengasihi sesama kita. Bahkan dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 Alkitab berkata begini, Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara perhatikan di sini, level standar mengasihi sesama kita
harus sama levelnya, standarnya dengan bagaimana Yesus mengasihi kita. Standar apa itu? Kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih tanpa alasan. Bisa melakukan, dari depan saya sudah katakan, dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Tapi karena kita sudah mengalami penebusan, ada kasih agape kita terima, pasti kita akan mampu mewujud nyatakannya. Alasannya kedua, apakah mampu? Ada kasih karunia, ada kemampuan Tuhan yang diberikan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mampu kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Nah, bagaimana mengasihi sesama dengan kekuatan sendiri? Enggak mampu. Yang standarnya sama dengan Tuhan mengasihi kita, enggak mampu. Ada grace, ada anugerah memampukan kita. Makanya butuh latihan. Perlu latihan mengasihi Tuhan. Latihan mengasihi sesama. Dari latihan terus dilakukan, lama-lama jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan terus konsisten melakukan, lama-lama jadi budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa berpikir lagi, karena sudah jadi darah daging. Udah jadi gaya hidup setiap kita. Jadi dilatih terus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Latihan terus, lama-lama jadi kebiasaan. Dan latihan terus mempraktekannya, lama-lama jadi budaya. Sama dengan waktu kita bangun tidur ya. Kan ada lagu lama waktu kita masih kecil. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Nah, kita selalu kan bangun tidur gak perlu pakai mikir panjang. Ngapain ya? Ngapain? Oh iya ya, mandi, sikat gigi. Dadah kan? Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dari kecil. Latihan, papa mama melatih sejak kita kecil. Lalu jadi kebiasaan, lalu jadi budaya. Sekarang kita bangun tidur saudaraku. Kita gak perlu mikir keras. Kita tahu setelah doa, setelah apapun, kita pasti sikat gigi dan mandi. Bukan karena apa? Budaya. Waktu kita sikat gigi mandi, nggak perlu mikir lagi karena itu sudah jadi budaya. Nah, ketika kita mulai melatih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, latihan jadi kebiasaan dan kita terus melakukan jadi budaya, sehingga itu menjadi gaya hidup kita, menjadi budaya, menjadi darah daging setiap kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana? Apakah ada berkat yang disediakan oleh Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan? Ada, so pasti, so tentu. Berkatnya apa saja? Yang pertama, saya bacakan dalam 1 Petrus 1 ayat ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saya suka ayat ini. Bagi orang yang mengasihi dia, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, dengan segenap jiwanya, Tuhan menyediakan apa? Tentunya ada urapan sukacita mengalir dalam diri kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, bukan obat biasa, tapi obat yang manjur. Hidup penuh sukacita, gembira dalam Tuhan. Dan penelitian, saya pernah menonton di Metro TV siaran bagaimana kuasa the power of joy, kuasa sukacita. Penelitian dari Universitas Oxford University dan Harvard University, dua universitas ternama, meneliti kalau orang tertawa, orang sukacita itu bagaimana. Ternyata itu membawa hormon positif dihasilkan oleh tubuh kita. Ternyata kalau hidup dalam sukacita itu mendatangkan kesehatan, imun jadi naik, orang jadi sehat. Lalu apa? Tersingkirkannya stres dalam hidup seseorang. Singkat cerita saudaraku, yang namanya sukacita itu baik buat kesehatan. Baik bukan cuma kesehatan tubuh, kesehatan jiwa. Oh saudaraku dikasih Tuhan. Dan tentunya orang hidup dalam sukacita itu menular saudaraku, membawa sukacita kepada orang lain. Oleh sebab itu saudaraku, ini gratis adanya. Dunia sedang membutuhkannya. Sukacita kita bukan gara-gara nonton atau melihat siaran pelawak, siaran stand up comedy. So, itu sukacita biasa. Tapi sukacita kalau kita mengasihi Tuhan itu dari dalam, bukan outside in sifatnya, tapi inside out. Dari dalam hati kita mengalir aliran air hidup. Dari dalam hati kita mengalir aliran sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku.
Oh yes, jadi mengalir dari dalam keluar, hidup kita pasti jadi berkat. Dan tentunya penelitian menunjukkan orang hidup sukacita awet muda, kulit tetap kencang, dan penggantian sel-sel yang tua bisa cepat terjadi. Karena apa? Hidup dalam sukacita. Haleluya. Berkat berikutnya disediakan oleh Tuhan. Yang kedua, dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, berkat yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan adalah Tuhan berjanji Dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dengan tujuan apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Saya suka juga ayat ini. Haleluya. Ingat, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Sebutkan segala sesuatu itu apa? Tidak terbatas. Tentunya segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan turut bekerja di situ. Anda tidak sendirian. Nama Tuhan disebut Immanuel. God be with us. Tuhan beserta kita. Arti kedua, God dwell in us. Tuhan tinggal dalam kita. Tetapi ketiga, artinya God for us. Tuhan di pihak kita. If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Orang Ambon bilang, sing ada lawan. Haleluya. Tuhan turut bekerja. Kita nggak sendirian di tengah pandemi ini, di tengah keadaan yang banyak pergumulan yang terjadi di dunia, kabar perang Ukraina lawan Rusia, belum lagi konflik Israel Palestina belum selesai. Ada banyak hal, saudaraku, kekacauan di sana di sini, harga-harga kebutuhan pangan mulai menaik atau apapun. Tetap jaga hati dengan segala kewaspadaan, mengasihi Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan kita menjadi sukacita, kekuatan mengalir. Kita sanggup menghadapi semuanya. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu di keadaan apapun untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya badai apapun, gelombang kehidupan, tekanan kehidupan apapun, kita sanggup melewatinya. Karena apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Luar biasa bukan? Dan berkat berikutnya yang ketiga, di dalam 1 Korintus 2 ayat ke-9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Ya, haleluya. Artinya apa? Tuhan menyediakan berkat. Berkat penyediaan hebat dari Tuhan. Ada pemenuhan, ada penyediaan. Oh, ini yang Tuhan mau nyatakan buat setiap kita. Terpelihara sempurna. Menggenapi Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. I shall not lack. Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan aku. Wow, saudaraku, pandemi 2 tahun ini saya melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami sekeluarga secara luar biasa. Oh, tiada henti-hentinya. Dan saya percaya bagi kita yang mengasihi Tuhan, penyediaan Tuhan hebat. Seringkali sampai kita berkata, Tuhan, ku kagum akan Engkau. And I stand in awe of you. Ku kagum, hormat akan Engkau. Betapa Tuhan itu penuh tanggung jawab memelihara kita. Sehingga apa yang dikatakan Yesus itu benar. Janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan. Jangan khawatir apa yang kamu minum. Jangan khawatir apa yang kamu pakai. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yes, ingat baik-baik ya. Kesusahan sehari cukup sehari. Kesusahan esok punya kesusahan sendiri. Tuhan pemelihara kita. Ada penyediaan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam setiap kita orang percaya. Kenapa? Karena kita mengasihi
Tuhan kita. Haha. Dan kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jangan lupa salib itu ada vertikal, ada pula yang horizontal. Mari kita mempraktekkan mengasihi sesama kita. Lepaskan pengampunan. Mulai belajar membangun rekonsiliasi dengan orang-orang tertentu yang mungkin berselisih paham dengan kita. Saya percaya kita disebut sebagai pembawa damai. Dan berbahagialah mereka yang disebut sebagai pembawa damai di planet bumi ini. Karena kita disebut yang mewarisi bumi ini. Wow, kita juga tentu mewarisi kerajaan Allah yang disediakan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami telah mengalami secara pribadi kasih agape, pengampunan-Mu atas kami. Dan tidak ada alasan buat kami untuk tidak bisa melepaskan kasih agape tanpa syarat ini. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan terima kasih telah disediakan anugerah, karis, kasih karunia yang memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin mampu dengan kekuatan sendiri. Tapi kekuatan-Mu memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Mari jumpai warga kerajaan jemaat-Mu. Supaya setiap kami oleh anugerah-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, pelaksana-pelaksana kehendak-Mu di planet bumi ini. Dengan demikian kami mengekspresikan kasih Kristus kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Dunia tahu bahwa kami semua adalah murid-murid-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan yang luka, sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang luka hatinya. Siapapun pulihkan mereka ya Tuhan. Oleh karena kasih agape-Mu, kasih tanpa syarat ini. Dan ketika kami dipulihkan, Kau pakai kami memulihkan banyak orang di luar sana. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.